Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Happy Hapipah. Kali ini Ibu akan melanjutkan tentang kisah-kisah ilmuwan muslim yang mengubah dunia. Kita simak satu persatu. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah tokoh ilmuwan muslim terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Semasa hidupnya, sosok yang sering dipanggil sebagai Al-Ghazal ini sangat aktif menulis. Karya-karyanya dalam masalah usuluddin, akidah, fikih, filsafat, mantik, dan tasawuf sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, Arba'in fi Usuluddin, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Ma'rifatul Aqliyah, dan lain-lain. Ilmuwan yang kedua adalah Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada tahun 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai beberapa bahasa dan guru besar muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani. Al-Farabi dijuluki sebagai Bapa Logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains, kedokteran, musik, dan lain-lain. Beberapa karyanya yang terkenal adalah At-Ta'lim Ats-Tsani, Al-Musiki Al-Kabir, Ihsa'u Al-Iqa, dan Ihsa'u Al-Ulum wa At-Ta'rif bi Aghradiha. Ilmuwan yang ketiga adalah Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 1213 Masehi. Ia diketahui sebagai orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia. Ilmuwan muslim berjuluk Bapa Fisiologi Sirkulasi ini juga menjadi orang pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah kapiler. Ilmuwan yang keempat adalah Jabir Al-Hayyan. Tokoh Islam dunia yang menginspirasi selanjutnya adalah Jabir Al-Hayyan yang diakui sebagai Bapa Kimia bangsa Arab. Jabir Al-Hayyan diketahui mengembangkan dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Selain itu, ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Yang kelima, Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas adalah orang pertama dari abad ke-8 yang berhasil mendemonstrasikan mesin penerbangan. Dia melompat dari tebing dengan mesin penerbangan sederhana yang terbuat dari kerangka bambu yang dilapisi kain sutra dan bulu burung. Abbas adalah seorang penemu, insinyur, penerbang, dokter, penyair Arab, dan musisi Andalusia terkenal yang tinggal di Emirates of Cordova yang sekarang disebut Spanyol. Ilmuwan yang keenam adalah Al-Biruni, salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang masa adalah seorang polimet Persia Muslim, Abu Raihan Al-Biruni rahimahullah. Ia hidup pada rentang tahun 973 sampai 1048 Masehi. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi,
linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Meskipun ketidakpastian dunia politik Islam terjadi di masanya, ia mampu menghadapinya dan menjadi salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Ilmuwan yang ketujuh adalah Ad-Dinawari. Ad-Dinawari bernama lengkap Abu Hanifah Ahmad Ibnu Dawud Dinawari. Insinyur asal Persia itu dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Selain sebagai perintis botani atau ilmu tentang tumbuhan, Ad-Dinawari juga dikenal menguasai beragam ilmu seperti astronomi, pertanian, metalurgi, geografi, matematika, dan sejarah. Ad-Dinawari terlahir pada tahun 828 Masehi di kota Dinawar, perbatasan antara wilayah Hamadan dan Kermanshah. Ini kini berada di Iran Barat. Ayahnya bernama Abu Hanifah Ahmad bin Dawud bin Wanad. Seorang ilmuwan muslim ini sejak kecil sudah menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ia mempelajari beragam ilmu seperti astronomi, matematika, dan mekanik di Isfahan, Iran. Nah, itulah anak-anakku beberapa ilmuwan muslim dengan karya mereka yang luar biasa. Kesamaan di antara mereka adalah sama-sama gemar menuntut ilmu sedari kecil. Tidak hanya menuntut ilmu sains tapi juga ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kegigihan mereka dalam menuntut ilmu. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.